Kamu tidak tertinggal. Kamu tidak tersesat. Engkau berdiri tepat di ambang batas yang diperlukan untuk langkah berikutnya menuju depan. Bayangkanlah, kau terbangun dari sebuah mimpi yang begitu nyata, hingga seolah-olah ia adalah kenyataan. Namun ketika sadar, kau menyadari apa yang kau anggap sebagai dunia, ternyata hanyalah gambaran dalam mimpi yang lebih dalam. Bayangkan untuk sesaat bahwa kematian bukanlah penutupan pintu, melainkan sebuah getaran agung, sebuah kembali pada kesadaran. Pemikiran ini mungkin terasa mengguncang, mungkin menakutkan, karena selama ini kita dibiasakan menjauh dari apa yang tak mampu kita jangkau logika. Namun, bagaimana jika kukatakan bahwa kebijaksanaan sepanjang masa yang diulang oleh para mistikus, filsuf dan mereka yang telah menyingkap tabir kematian senantiasa membawa bisikan yang sama. Kematian bukanlah padamnya cahaya kesadaran. Kematian membebaskan cahayanya. Tetaplah bersamaku, dan engkau akan melihat bagaimana wahyu ini mampu mentransformasi pemahamanmu tentang hidup, kehilangan, dan arti dari setiap pilihanmu sendiri. Dalam bentang alam spiritual, dorongan inti kita adalah untuk tumbuh, merentangkan potensi baru, menyalakan terang dari dalam. Dengan demikian, kematian bukanlah titik akhir dari sebuah kalimat, melainkan sebagaimana jeda, helaan napas lembut dalam kisah yang membentang sepanjang bab dan kehidupan tanpa akhir. Saat jiwa meninggalkan raga, ia memasuki ranah peralihan, suatu ruang suci di semesta, tempat kesadaran perlahan menyesuaikan diri dengan dimensi baru keberadaan. Di sini, konsep waktu larut, beban kecemasan, ketakutan, dan keterikatan duniawi perlahan sirna. Meski tak selalu seketika, setiap jiwa mengarungi lorong ini sesuai kedalaman kebangkitannya dan kapasitas pemahamannya. Di fase awal inilah jiwa dihadapkan pada pilihan-pilihan penentu. Menilik kembali kehidupan yang lampau, bertemu pemandu cahaya, dan meletakkan pondasi perjalanan berikutnya. Tak ada titah menyeruak dari langit. Di sini, kebebasan hadir dalam bentuknya yang paling murni. Jiwa memilih langkahnya sendiri di jalan pengembangannya. Memahami kebenaran dimensi ini mengubah segalanya. Setiap detik menghadirkan tekstur baru, bobot yang lebih dalam. Rasa sakit kehilangan menjadi lembut, penyesalan mencair, dan ketakutan akan kematian berubah menjadi hormat pada keajaiban keberadaan. Banyak yang membayangkan, seolah pada detik berpulang, semua luka terhapus seketika bak sihir. Namun sesungguhnya kebangkitan jiwa adalah pertemuan dahsyat dengan kejelasan, momen bening yang tak selalu tenang. Tantangannya, begitu banyak jiwa tiba dalam keadaan linglung. Ada yang terjebak pada pola lama, penyesalan, atau keterikatan yang belum dilepaskan. Ada pula yang terhenti, kesulitan menangkap kebijaksanaan apa yang mesti dipetik, mengembara dalam kabut spiritual tanpa kejelasan ataupun gerak. Bayangkan kebingungan saat terbangun mendadak dari mimpi yang sangat nyata, lalu kau tak tahu berada di mana. Begitulah kebingungan banyak jiwa setiba di gerbang peralihan. Maka ada satu ritual sakral yang begitu penting, peninjauan kehidupan. Dibimbing makhluk-makhluk bermurah hati dan penuh cahaya, jiwa mengalami kembali setiap detail kehidupan terakhirnya, bukan untuk diadili, melainkan sekadar untuk melihat dan merasakan. Tak ada penghakiman, hanya peninjauan jernih dan penuh cinta. Apa yang telah direngkuh, apa yang terabaikan, apa yang mungkin bisa berbeda. Seolah hidup kita diputar ulang, bukan sebagai penonton, tapi sebagai perasa mendalam dari gelombang setiap pikiran, tindakan, dan keputusan yang pernah diambil. Inilah saat kebebasan sejati. Jiwa menengok semua yang masih perlu dikuasai, semua yang dapat ia raih. Dengan kesadaran ini, ia mampu menempuh jalan masa depan dengan lebih bijaksana. Mengetahui hal ini mengingatkan kita, secepatnya, untuk hidup dengan niat yang lebih jernih mulai kini. Tiap kata, setiap tindakan kelembutan atau jarak,
Setiap pilihan antara keberanian ataupun penghindaran, semua bermakna. Semua melampaui dunia yang kasat mata. Jangan menunda pengujian diri hingga tiba di alam sana. Berhenti sejenak, lalu tanyakan dengan lembut. Jika hidupku diputar seperti film di hadapanku, emosi apa yang akan mengisi relung hati? Biarkan pertanyaan ini menjadi pelita penuntun langkahmu. Namun puncak dari peninjauan kehidupan seringkali disalahartikan. Ini bukan tentang merekayasa kehidupan sempurna tanpa kesakitan atau halangan. Justru sebaliknya, evolusi sejati terbit di tengah tantangan, melalui cobaan, pelepasan kasih sayang, dan cinta tak berbatas. Jiwa memilih misinya sesuai dengan apa yang masih mendamba keharmonisan, perlu diasah, atau harus dipelajari. Barangkali di kehidupan lalu, intelektualitas berkembang namun empati terabaikan. Maka kini, sang jiwa akan memilih situasi yang menuntut ia menyelami rasa kemanusiaan. Di mana dulu keangkuhan berkuasa, kini kerendahan hati jadi pelajaran. Di mana ketakutan berakar, kini keberanian menjadi tujuan. Pilihan-pilihan ini bukan hukuman. Ia timbul dari kebijaksanaan terdalam, disokong penuh kasih oleh para pembimbing spiritual. Namun pada akhirnya, selalu kewenangan mutlak ada pada jiwa itu sendiri. Saat kau merasakan panggilan yang tak kunjung padam, hasrat mendesak, masalah berulang, atau luka yang seolah tak punya sebab, waspadalah. Semua hadir bukan secara kebetulan. Inilah penanda-penanda tujuan yang telah dipilih jiwamu sebelum memasuki alam dunia. Bahkan ketakutan terbesarmu, takut ditolak, gagal, atau terbuka, seringkali menjadi peta penunjuk arah kemana jiwamu ingin menembus dan membebaskan diri. Maka, mengapa engkau terlahir di keluarga tertentu dengan sifat, tantangan, dan kasih yang khas? Memilih orang tua adalah keputusan paling monumental yang ditetapkan jiwa sebelum kelahiran. Tak ada ruang untuk kebetulan di sini. Bahkan dalam situasi paling pahit, keterasingan, kehilangan, atau penderitaan, terselip alasan agung di balik tabir. Bila dicek dari sudut pandang duniawi, mudah saja menilai keluarga kita kurang atau retak. Namun jiwa tak mencari kenyamanan, melainkan pertumbuhan. Orang tua yang melalui merekalah kau hadir, memberi lanskap yang tepat bagi apa yang harus dirasakan dan dialami oleh batinmu. Kadang ini berarti hadir dalam rumah penuh cinta, tempat kepercayaan dan sukacita tumbuh subur. Di waktu lain, itu berarti bertahan dalam prahara ketidakharmonisan atau penderitaan untuk membangkitkan ketangguhan, kasih sayang, atau memutus rantai luka warisan. Pilihan ini datang dari diskusi cermat antara jiwamu dan para pembimbing sebelum reinkarnasi. Mereka menelaah energi calon orang tua, potensi yang belum tergali, beban yang diwariskan, lingkungan, serta nilai yang akan kau serap. Sebelum tiba di dunia ini, banyak jiwa merajut perjanjian sakral, ikrar saling belajar, dengan jiwa-jiwa lain yang akan berperan penting, orang tua, saudara, kakek nenek, dan seterusnya. Beberapa telah menempuh perjalanan bersama di masa lalu, membawa benang kesetiaan atau pelajaran yang masih tertunggak. Jika mau menelisik dalam keluarga, kau mungkin menyadari setiap tantangan adalah celah bagi evolusimu. Apakah pelajarannya tentang pemaafan, penerimaan, atau menempa jalurmu sendiri? Lepaskanlah identitas sebagai korban. Langkahkan dirimu sebagai penulis kisah sucimu sendiri. Ingatlah, jiwamu dengan kesadaran penuh telah memilih orang tua ini, garis keturunan ini, dengan pemahaman persis tentang apa yang memungkinkan dirimu bertumbuh dan mekar. Hormati kebenaran ini bukan karena beban kewajiban, melainkan dari kesadaran yang telah terbangunkan. Dengan begitu, kekuatan besar akan mengalir dan mengikatmu semakin erat pada tujuan tertinggi. Pernahkah kau renungkan mengapa jiwamu lahir di negeri tertentu, menjejak dalam tradisi ini pada masanya sejarah yang persis sekarang? Tak ada satupun detail yang acak. Seluruh lingkup hidupmu ditata penuh perhatian,
dipilih oleh rohmu sebelum berinkarnasi di bumi ini. Bagi sebagian, bertahan hidup setiap hari berarti bergulat dengan ketidakadilan, kesengsaraan, kelangkaan, atau dunia yang terjungkir balik. Keputusasaan menjadi begitu dekat. Namun, dengan mata spiritual, makna mulai tersingkap. Jiwamu turut merendah konteks, budaya, bangsa, zaman, sebagai bagian dari skenario hidup. Bila belas kasih menjadi pelajaran, engkau mungkin hadir di tengah penderitaan nyata. Bila keberanian diperlukan, barangkali kau lahir di masa penuh gejolak. Jika kreativitas dan keluasan perlu ditanam, kau mungkin justru tertarik ke tempat semarak namun penuh tantangan. Tak ada yang kebetulan. Bahkan generasimu turut membentuk misi kolektif, dipanggil untuk memutus rantai lama, menyembuhkan, membuka jalur yang belum tampak sebelumnya. Engkau adalah bagian vital dari mozaik agung ini. Rohmu dengan sadar memilih singgah di sini dan saat ini, demi mendewasakan diri sempurna. Memahami makna ini, terbukalah transformasi, lahir sudut pandang baru. Kau tak lagi melihat tembok, melainkan mulai menemukan pintu. Lahirkah kau di tanah penuh konflik? Barangkali tujuanmu menjadi penenun harapan. Jika masyarakatmu terlalu erat menggenggam tradisi, mungkin engkau datang untuk melonggarkan simpulnya, memberi ruang pengembangan. Bila dunia di sekitarmu terpecah belah, bisa jadi engkaulah penunjuk damai. Engkau tidak keliru tempat. Kau adalah instrumen bagi karya besar pada waktu dan medan yang sempurna. Keberadaanmu bergetar penuh makna. Namun bagaimana dengan kebebasan memilih? Jika begitu banyak telah disepakati sebelum lahir, di mana ruang untuk kehendak bebas? Inilah pertanyaan yang membebaskan. Memang benar, jiwa telah menyusun niatnya sebelum lahir, menentukan perjumpaan utama dan pelajaran-pelajaran penting. Namun cetak biru ini tidak bersifat kaku. Kita bukan boneka takdir. Kita dianugerahi kehendak bebas, penuntun perjalanan kita. Anggap saja, rencana jiwa seperti denah peta, jalur-jalur mungkin, tujuan, persimpangan. Namun hanya engkaulah yang bisa mengemudikan perjalanan, menentukan kecepatan, menelusuri jalan kecil, atau bahkan berbalik arah. Setiap keputusan sadar adalah penyesuaian ulang, kembali menuju atau menjauh dari tujuan terdalammu. Tak pernah ada jalan buntu yang final, bahkan penyimpangan pun menjadi bahan pertumbuhanmu. Biarkan ini memberdayakanmu. Ambil kepemimpinan atas hidupmu. Hentikan menunggu takdir secara pasif. Jadilah rekan pencipta bersama desain spiritualmu. Terkadang menyelaraskan lagi tujuan jiwa membutuhkan keberanian, melepaskan situasi tak baik, mengejar karir baru, memaafkan luka lama, atau mengikuti bisikan hati yang lembut. Di sisi lain, juga diperlukan kesabaran dan kepercayaan, menghormati irama semesta yang menuntun hidupmu. Ingatlah, kebebasan memilih adalah anugerah agung. Ia menjadikan setiap kemenangan, setiap penyembuhan, tiap tindakan cinta begitu ajaib. Jiwa percaya padamu. Mungkin kini saatnya kau percaya pada dirimu sendiri, mencipta hidup selaras dengan hakikat jati dirimu. Sebelum lahir, mungkin jiwamu telah membayangkan menemukan cinta, mengalami sukacita, atau bila kau kehendaki, bahkan menunda pengalaman tertentu, menapaki jalan berkelok yang tak biasa. Inilah tarian pendewasaan spiritual. Ada perjumpaan yang penuh getaran, seolah semesta menahan napas, membisikkan, perhatikan ini. Itu semua bukanlah kebetulan, melainkan pertemuan jiwa-jiwa sahabat seperjalanan. Mereka yang dari masa ke masa menyepakati untuk bersua di persimpangan jalanmu. Hidup modern sering membuat kita lalai akan pertemuan sakral seperti ini, menganggapnya sekadar ketertarikan atau relasi singkat, tanpa menyadari ikatan ini mengandung kunci evolusimu. Di alam tak kasat mata, jiwa-jiwa yang berkerabat dekat
dalam persahabatan, kasih, maupun tujuan bersama, berjanji untuk kembali bersua. Mereka adalah belahan jiwa, teman ruhani, mereka yang keberadaannya dikenali oleh batin terdalam, melebihi penjelasan. Sensasinya kerap mistis dan begitu real. Ada kedamaian luar biasa, tarikan magnetik, atau rasa pulang yang sulit dijelaskan. Kadang hadir sebagai pengakuan yang hening, kadang sebagai badai yang mengguncang seluruh hidup, menuntut transformasi. Namun ingatlah, kehadiran koneksi jiwa bukan jaminan kelancaran. Seringkali pertemuan ini menghadapkan kita pada ujian terberat. Muncul luka yang minta disembuhkan. Muncul pula anugerah yang menanti dibuka. Bagaimana mengenal dan menghormati perjanjian jiwa ini? Kesadaran adalah latihan utama. Tak semua keintensitasan menandakan kontrak jiwa, dan tak semua ikatan bermakna umur panjang. Ada hubungan yang datang untuk mengajari, menemani dalam satu musim hidup, atau menjadi kunci kebangkitan, dan lantas berpisah secara alami. Jika kau rasa telah bertemu jiwa semacam itu, bertanyalah dengan lembut ke dalam. Apakah hubungan ini membantuku mengingat atau tumbuh menjadi jati diriku, walau itu mengguncang dan kadang menyakitkan? Jika ya, hargai, rawat, namun jangan menggenggam terlalu erat. Biarkan ruang lentur bagi kedekatan sekaligus pelepasan. Tak semua cinta yang membekap napas adalah belahan jiwa, dan tak semua persahabatan yang senantiasa lurus berarti dangkal dari dimensi spiritual. Jalinan relasi spiritual sungguh rumit dan kaya, melebihi yang sanggup dicerna benak fana. Banyak yang terus-menerus mengejar belahan jiwa ideal, yakin hanya sosok itu yang mampu melengkapi atau membawa makna hidup. Ilusi ini sering membawa kekecewaan, melupakan kontrak-kontrak halus antara jiwa-jiwa. Ada beragam ikatan, sebagian menyalakan perubahan dahsyat, sebagian yang lain meneduhkan dengan dukungan lembut. Belahan jiwa berbagi resonansi, percik yang lahir dari nyala kosmik sama, datang dan pergi lintas kehidupan untuk membantu kemajuan bersama. Kehadiran mereka tak harus romantik. Kadang, persahabatan atau kemitraan pun memancarkan pengakuan batin serupa. Namun ingat, mereka bukanlah penyelamatmu. Mereka adalah cermin pantulan cahaya sejati dirimu. Sahabat jiwa adalah mereka yang mendampingi dalam rupa teman, keluarga, maupun pembimbing, memberi dorongan, mengajarkan ketulusan, atau berbagi perjalanan melalui tonggak kehidupan yang biasa, tapi sakral. Sebelum lahir, engkau menjalin berbagai ikrar spiritual bersama banyak jiwa di sekitarmu. Mungkin untuk belajar memaafkan, atau membantu yang lain menemukan harga diri. Sebagian perjanjian ini membawa kegembiraan, yang lain menempamu lewat duka atau kekecewaan. Semuanya dirancang untuk mendongkrak pertumbuhanmu menuju tingkat spiritual lebih tinggi. Daripada terus mengejar belahan jiwa idealis, rayakanlah setiap makhluk yang singgah dalam hidupmu. Masing-masing mengusung pesan, bahkan mereka yang datang bersama luka atau ujian. Engkau, dan selalu telah, menjadi bagian dari komunitas penopang yang luas. Sejak engkau memilih untuk kembali, para pelindung tak kasat mata telah ditugaskan di setiap langkah perjalananmu. Para pembimbing spiritual, makhluk kebijaksanaan dan cinta, senantiasa berada dekat, meski hiruk-pikuk zaman sering membuat kita alpa akan kehadiran mereka. Kita lupa bahwa kita ditakdirkan untuk selalu terbantu tak terlihat, tak pernah benar-benar sendiri. Para pembimbing adalah jiwa-jiwa yang telah tinggi kesadaran, yang berikrar mendampingi, meneduhkan, dan menuntunmu secara halus menuju tujuan jiwa tertinggi. Otonomimu adalah hal sakral, tak pernah mereka memaksa. Mereka sekadar memberi isyarat lembut, pemahaman yang tiba-tiba, perasaan hati yang mengingatkan, kalimat dalam buku yang menggetarkan, atau kebetulan yang begitu terasa diatur. Terkadang mereka berjumpa dalam mimpi, menyampaikan kedamaian atau pesan halus. Sering pula hadir dalam wujud orang asing, ucapan yang membuka jalan, atau dalam keheningan,
melindungi dari jalan yang sebaiknya tak kau tempuh. Menjalin koneksi dengan pembimbingmu adalah latihan lembut. Momen hening, meditasi, atau keakraban dengan alam membuatmu lebih peka pada pesan mereka. Ucapkan syukur, biarpun dalam ketidakpastian. Keterbukaanmu memperdalam aliansi rohanimu. Telah berabad-abad karma disalahpahami sebagai hukuman semesta atas kesalahan, diselimuti rasa takut atau malu. Namun kebenaran terdalam sesungguhnya membebaskan. Karma hanyalah irama sebab akibat tarian abadi. Apapun yang kau pikirkan, ucapkan, atau lakukan, memancarkan energi yang akan kembali padamu, bukan untuk menghukum, melainkan menyeimbangkan, mengajari. Reinkarnasi adalah kendaraan sang jiwa untuk menata keharmonisan catatannya, kehidupan demi kehidupan, menata ulang tindakan menuju cinta, kebijaksanaan, dan kebebasan yang semakin luas. Jika di kehidupan lampau kekuasaan pernah kau salah gunakan, kini engkau belajar tentang tanggung jawab dan kerendahan hati. Jika hatimu pernah melukai sesama, hidup ini menghadirkan ruang bagi empati tumbuh. Bila pengampunan telah kau peluk, pengalaman lebih ringan dan mulia menyusul. Karma bersifat lentur. Ia bukan rantai belenggu, melainkan tanah liat di tanganmu. Dengan kesadaran dan keberanian, kau bisa menanam benih harmoni sekarang, membentuk kembali masa kini, masa depan, bahkan kisah-kisah masa lalu. Saat cobaan datang, alih-alih bertanya, "Mengapa aku?" Putarlah perlahan pertanyaan itu. Apa yang ingin diajarkan kisah ini kepadaku? Pergeseran ini saja sudah membebaskanmu dari korban dan membuka pintu bagi arsitektur perjalanan jiwamu. Jiwa-jiwa agung kerap memilih beban berat, bukan sebagai ganjaran, melainkan untuk mempercepat evolusi diri atau membantu kebangkitan kemanusiaan. Mereka secara sukarela melakoni kehidupan penuh derita dan luka, sadar bahwa disitulah mereka bisa mewujudkan kasih, ketahanan, dan daya transformatif. Jiwa yang lahir membawa tantangan, penyakit, perbedaan, tragedi, menjadi contoh nyata cinta tanpa syarat, saksi sakral indahnya perjalanan manusia. Pilihan mereka mencerminkan keberanian luar biasa. Mengetahui betapa beratnya jalan, mereka tetap bersedia menerima panggilan. Kesadaran ini mengubah setiap penderitaan, milikmu maupun orang lain, menjadi suci. Alih-alih tergesa menghakimi, kini kau belajar menyaksikan dengan kekaguman kisah yang terbentang di sekitar. Mereka yang menempuh jalur paling sulit adalah mercusuar yang bersinar, bukan korban, melainkan pelopor jiwa. Jika saat ini hidupmu dilanda kesulitan, bawalah keyakinan ini. Jiwamu jauh lebih luas dari badai manapun, dan cahaya dalam dirimu baru saja mulai bersinar. Engkau tak datang ke dunia ini sekadar untuk ada, tapi untuk hidup dengan arah dan hasrat. Jauh di dasar hatimu, tujuan itu telah kau ketahui. Namun hiruk-pikuk hidup, ketakutan dan rutinitas acap kali membungkam suara ini. Tanpa tujuan, kekosongan menyusul, bahkan ketika pencapaian dunia seolah telah menumpuk. Panggilan jiwa bukan pencapaian yang harus diciptakan. Ia adalah inti jati dirimu, menunggu untuk diingat kembali, digugah dan diikuti pulang. Bagaimana cara mendengarkannya? Perhatikan benang-benang penuntun, momen-momen kebetulan indah ketika dunia seolah bersekongkol untukmu. Saat peluang dan inspirasi datang tepat pada waktunya, meski terasa mustahil. Yakini, tak ada yang kebetulan. Arsip abadi jiwamu, catatan akasyik, menyimpan kisah setiap pengalaman dan perasaanmu lintas kehidupan. Dicapai lewat perenungan mendalam atau bimbingan, ia dapat menyinari bakat, rintangan, dan misimu kini. Keheningan harian sama pentingnya. Jiwa berbicara lembut, keheningan diperlukan agar kau bisa mendengarnya. Ingat, 5 menit kehadiran hakiki sering cukup untuk menangkap tanda-tanda di balik gairah, mimpi berulang, luka yang tak usai, dan bakat alamiahmu. Menemukan kembali jalanmu bukanlah kemewahan, itulah keniscayaan.
Kala kau terbangun kembali, latihan dan disiplin dapat menolongmu memusatkan benak dan energi, menuntun rohmu ke hidup seperti yang ingin kau ciptakan. Banyak yang menempuh jalan ini melaporkan transformasi besar, luka lama sembuh, makna tumbuh, realitas baru terbentuk. Barangkali giliran perubahan berikutnya milikmu. Pandanglah hidupmu, keindahannya, dukanya, keberhasilan, hingga semua jatuh bangunnya. Rangkulah kebenaran ini. Kau tepat berada di mana seharusnya. Jalanmu mungkin lebih terjal dari harapan. Mungkin kau pernah tersesat, jatuh, berulang kali memulai dari awal. Namun air mata, sukacita, penyesalan, semua diperlukan untuk mengantarkanmu sampai ke titik sadar ini. Pikiran selalu ingin membandingkan, berbisik bahwa kau terlambat atau salah jalan. Namun, jiwamu tahu, dengan sebenar-benarnya tahu, bahwa segalanya bersemi di musim ilahi masing-masing. Tak ada jalan memutar yang sia-sia, tak ada kesalahan yang tak bisa ditebus. Hanya perjalanan, penyesuaian, pertemuan kembali, dan awal tanpa akhir. Bila kau merasai getaran lembut yang mengarahkanmu menuju tujuan hidup, itulah gerbang pertamamu telah terbuka. Alam semesta tak menuntut kesempurnaan, melainkan keaslian, keberanian, dan kesediaan untuk meregang dan belajar. Percayalah pada perjalananmu. Bahkan ketika jalan di depan tertutup kabut, jiwa mengetahui apa yang tak bisa ditatap matamu. Percayalah padanya. Peluklah masa lalu. Setiap pengalaman, bahkan luka, adalah ladang bagi mekarnya dirimu. Lepaskan yang telah usai dengan rasa terima kasih. Rawatlah masa kini. Ini adalah anugerah sakral, berpendar penuh kemungkinan. Bangunlah halaman berikutnya dengan visi. Pilihlah pikiran yang menyembuhkan, tindakan yang mencipta, dan cinta yang membebaskanmu dan semua manusia. Engkau menapaki jalan sebagai roh abadi dalam perjalanan yang menakjubkan. Walau tersasar, para pembimbing, teman, serta makhluk cahaya berdansa di sisimu, merayakan setiap langkahmu. Maka, saat ragumu atau bayangmu muncul, ingatlah, jiwamu kenal jalan pulang. Percayalah, dan ayunkan langkah berikutnya. Jika pesan ini membangkitkan jiwa dan hatimu, suarakanlah. Bagikan refleksimu di bawah. Berjalanlah bersama kami, dan jadilah bagian dari lingkaran yang tumbuh ini. Tekan subscribe untuk mengundang lebih banyak kebangkitan, dan mari bersama teruskan cahaya kemanapun kita berpijak.